Sekalipun lokasi pusat kerajaan Taruma hingga saat ini belum diketahui secara pasti dan banyak menimbulkan silang pendapat di kalangan para ahli sejarah kuno, namun umumnya sejarawan menempatkan lokasi pusat kerajaan itu berada di wilayah pesisir Laut Jawa Barat. Kawan-kawan, sekarang di samping saya adalah situs percandaian Hindu Cibuaya. Di situs ini terdapat 2 buah candi di mana oleh penduduk setempat dinamakan dengan Candi Lanang dan Candi Wadon. Sekarang kita akan menuju Candi Lanang. Yuk kita lihat-lihat. Untuk ada ketahui di Kecamatan Cibuaya dari jumlah 11 desa yang mempunyai potensi candi, yaitu di desa Cibuaya, di mana di desa Cibuaya itu mempunyai 2 candi. Yang pertama di sini Candi Lanang, yang di sana satu lagi Candi Wadon. Jika kita kaitkan dengan penemuan-penemuan dari situs arkeologi yang berada di Cibuaya, Batu Jaya atau Karawang, menunjukkan bahwa di tempat-tempat itu pernah ada kehidupan manusia yang teratur. Logikanya adalah wajar bila dulu di sekitar lokasi situs tersebut pernah berdiri suatu organisasi pemerintahan yang untuk mudahnya, besar atau kecilnya, kita sebut saja kerajaan belum dikenal. Kenyataannya bahwa agama Wisnu yang mula-mula berkembang di bumi Jawa Barat didukung kuat juga oleh munculnya 2 buah patung Wisnu yang ditemukan di Cibuaya Karawang. Daerah ini termasuk kekuasaan Raja Purnawarman juga. Patung Wisnu tersebut menurut penelitian bergaya pala dan diperkirakan berasal dari abad ke-6 dan 7. Atas dasar perkiraan tersebut, patung ini merupakan patung tertua yang ditemukan di Jawa Barat, bahkan di Pulau Jawa. Adanya anggapan yang kuat menambah keyakinan untuk menempatkan daerah Cibuaya pada zaman Tarumanagara sebagai sebuah tempat kegiatan dari suatu aliran kesenian. Lebih dari itu, ditarik kesimpulan bahwa Cibuaya sampai abad ke-7 telah menjadi pusat suatu aliran kesenian atau seni pahat dan patung di Jawa Barat. Kegiatannya terus berkembang sampai abad ke-9. Dengan demikian, dimungkinkan kiranya bahwa lahirnya seni pahat dan seni patung pada zaman Tarumanagara itu dimulai dari Cibuaya. Demikian silang pendapat dari sebagian para ahli tentang simbol-simbol dari penemuan arca Cibuaya 1 dan 2 yang menghebohkan tersebut. Padahal saat ini, mungkin saja masyarakat Cibuaya dan Karawang pada umumnya telah melupakan atau sama sekali tidak tahu, karena arcanya pun telah ada sejak lama di Museum Nasional Jakarta. Sedangkan yang ada di Museum Batu Jaya saat ini hanyalah berupa fotonya saja yang terpajang begitu rapi dan indah berdampingan dengan foto-foto lainnya. Pada tahun 1957, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, sekarang Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, mengadakan penggalian arkeologi di dekat lokasi temuan arca dan berhasil menemukan sisa-sisa sebuah bangunan candi. Tahun 1957 dilakukan survei arkeologis di Cibuaya oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional atau LPPN yang berhasil menampakkan 2 buah bangunan bata yang berada di areal pesawahan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga itu berhasil pula mengidentifikasikan struktur bangunan bata sebagai struktur bangunan 2 buah candi. Candi Cibuaya 1 sekarang tinggal hanya reruntuhannya saja. Bahkan jika dilihat hampir rata dengan tanah saya. Candi itu terletak di sebuah situs yang berukuran sekitar 50 kali 30 meter yang berada di tengah sawah dengan jarak kurang lebih 500 meter ke arah timur
dari Pasar Cibuaya atau kurang lebih 200 meter dari sebelah utara Jalan Desa Cibuaya Gadel. Situs tersebut oleh penduduk setempat dikenal dengan nama Lemah Dhuwur Wadon atau gundukan tanah seperti kepunyaan perempuan. Abdi nyelindung kaulah nebihkeun panggoda setan sukrining puji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim. Belas asih Di daerah Cibuaya ini terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah Hindu yang dapat kita pelajari bersama. Dan untuk kebudayaan Buddha, marilah kita menuju Komplek Batu Jaya yang jaraknya kira-kira 20 km dari sini. Yuk kita pergi bersama-sama. mojang mojang Ternyata jauh juga ya perjalanan kita dari Cibuaya ke Batu Jaya ini. Menurut para arkeolog, di komplek ini terdapat 24 candi. Dan untuk saat ini, kita akan melihat beberapa candi saja, di antaranya Candi Jiwa, Candi Blandongan, dan Candi Undang Asem. Yuk kita lihat-lihat. Situs Segaran 1 atau Candi Jiwa. Situs ini terletak kurang lebih 300 meter di sebelah barat jalan desa antara Telaga Jaya dan Kali Asin. Situs ini berukuran 40 kali 25 meter dan mempunyai titik tertinggi 4,7 meter dari permukaan tanah tawah sekelilingnya. Penduduk setempat menamakan Unur Jiwa atau Candi Jiwa karena dulu kalau ada kambing ke situ malam hari saat banjir suka mati yang mungkin digigit ular. Candi berdenah bujur sangkar dan berukuran 19 kali 19 meter yang keempat sisinya tidak ditemukan bagian tangga. Di bagian atas bangunan yang tersisa nampak bata-bata yang tersusun melingkar sehingga menimbulkan kesan bagian atas bangunan ini berbentuk stupa. Bata yang dipergunakan pada bangunan ini rata-rata 40 kali 22 kali 8 cm. Sambungan antar bata menggunakan tanah liat. Posisi geografis denah candi tidak tegak lurus, tetapi serong dengan poros-poros denah bangunan tenggara barat laut dan barat daya timur laut. Selain ditemukan sisa bangunan candi, penggalian di situs ini menghasilkan pula temuan pecahan gerabah. Sekitar akhir tahun 1997, setelah selesai deeskavasi tahap ketiga yang hampir berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri 1997, situs ini sempat terkenal di masyarakat umum melalui berbagai media massa sehingga mengundang banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah dengan tujuan berbagai macam. Saat ini, candi tersebut telah hampir selesai direkonstruksi
dan kita pun bisa melihatnya sampai pada bagian bawah candi. Karena telah selesai pembuatan tembok dinding beton anti rembesan air di sekeliling bangunan candi dengan sistem mangkok. Jadi Batu Jaya itu ditemukan pada tahun 1985 oleh tim dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan arkeologi. Jadi pada waktu itu penduduk menginformasikan kepada tim bahwa di Batu Jaya juga ada ditemukan banyak artefak yang serupa dengan yang ada di Cibuaya. Nah, dari situ kemudian dikembangkan lagi menjadi satu penelitian yang mula-mula adalah penelitian pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa jurusan arkeologi. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah candi di pantai utara Jawa Barat. Candi yang pertama itu adalah Candi Jiwa yang sekarang sudah selesai dipugar. Nah, dari situ kemudian dilanjutkan lagi dengan penelitian-penelitian berikutnya oleh tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan membuka sebuah kotak ekskavasi di sebuah gundukan yang kecil. Dari situ juga ditemukan sebuah bangunan yang berukuran 6 kali 6 meter. Kemudian selanjutnya di tengah sawah juga ditemukan bangunan lain, dan terakhir adalah sebuah bangunan yang cukup besar yaitu di Unur Belandongan. Itu pasca perang sekitar abad ke-7, dibangun kembali abad ke-9, baru ditinggalkan sekitar abad ke-11. Jadi lengkap selama 1000 tahun kira-kira. Situs Segaran 5 atau Candi Blandongan. Situs ini terletak pada jarak sekitar 150 meter di barat laut situs Segaran 1. Keadaan situs ini tadinya sudah terganggu karena digunakan untuk lahan tanaman keras pertanian. Bentuk dari situs ini memanjang hampir mengarah utara selatan yang berukuran 60 kali 20 meter dan berketinggian sekitar 6 meter dari permukaan tanah sawah sekitarnya. Berdasarkan susunan bata yang terlihat di beberapa tempat, maka para arkeolog menduga bangunan bata di situs ini lebih besar ukurannya dibandingkan dengan bangunan bata yang telah digali oleh arkeolog bidang arkeologi klasik Puslit Tartini. Situs ini sudah beberapa kali diteliti, yang terakhir diketahui bahwa luasnya 30 kali 110 meter dengan ketinggian sekitar 2-3 meter dari permukaan sawah sekitarnya. Tangga naik terdiri dari 9 anak tangga dan ukurannya atau lorong tangga 1,85 meter di bagian atas dan 2,4 meter di bagian bawah. Lantai anak tangga dibuat dari batu andesit, sedangkan bagian dalam dibuat dari bata. Pada bagian paling atas ada lantai berukuran 1,85 kali 1,40 meter. Pada anak tangga ke-8 dari bawah ditemukan bagian yang sengaja diisi dengan batu pipisan. Batu dipangkas sedemikian rupa sehingga mendapat ukuran yang sesuai lebar anak tangga. Di situs ini banyak ditemukan batu pipisan yang dibuat dari bahan batu andesit. Penelitian-penelitian yang belakangan ini juga menemukan suatu kenyataan dari segi teknologi bangunan yang sangat menarik. Itu bukan saja karena bangunannya terbuat dari bata, yang ini erat kaitannya dengan masalah kronologi bangunan-bangunan candi di Indonesia. Sebab selama ini ada anggapan
bahwa bangunan-bangunan Bata itu adalah bangunan-bangunan candi Bata itu dari masa yang paling akhir, yaitu dari masa Hindu-Buddha terakhir, itu masa-masa Majapahit, misalnya abad-abad 13, 14 sampai 15 itu. Tapi dengan ditemukannya percandian pada zaman Tarumanegara, maka anggapan itu tentu harus sudah berubah tentunya. Jadi bangunan Bata pun itu bisa saja dari masa awal itu sudah ada. Mengenai tadi itu misalnya mengapa candi di sini terbuat dari bata. Nah, ini kita bisa mengingat kepada perkembangan pada zaman prasejarah sebelumnya. Masyarakat, ya katakanlah tadi kita namakan masyarakat Buni itu, ya dalam artian yang luas ya, masyarakat komplek Buni yang sudah, kalau menurut istilah Jawa, sudah kulino dengan pengerjaan barang-barang tanah liat seperti periuk, kendi dan sebagainya itu. Ini kalau membuat bata kan tentunya tinggal merubah bentuknya saja. Kemampuan teknologi mengolah tanah liat itu sebagai suatu kemampuan teknologi sudah ada. Jadi ketika diperkenalkan membuat bata itu, mereka tidak ada masalah. Itu kemampuan teknologi pengolahan tanah itu sudah dimiliki. Nah, sehingga di dalam proses masuknya kebudayaan India ke dalam masyarakat kita, dalam kebudayaan kita itu juga tergantung kepada tingkat kemampuan masyarakat setempat. Mojang Pada bangunan sisi barat laut ditemukan hiasan pelipit kemuda, hiasan kerucut terpotong, selain ditemukan pecahan-pecahan tembikar dan keramik yang banyak. Di antaranya, reruntuhan bata ditemukan pula pecahan kepingan tanah liat halus dengan pembakaran tinggi yang bentuknya tidak utuh lagi. Pecahan itu bentuknya hampir persegi dan berukuran 3 cm, lebar 4 cm, dan tebal 0,8 cm. Pada salah satu permukaan itu ada relief Buddha mandala yang dibingkai lis berbentuk tonjolan membulat di bagian tepinya. Demikian sekilas penelusuran sejarah belasan abad yang silam dengan situs-situs peninggalan Tarumanegara di Kabupaten Karawang. Mas, Di Pulau Jawa ini diantaranya ini, tapi itu tidak terbatas. Bahwa di tempat lain pun pada masa yang sama seperti di Bali, itu berdasarkan temuan-temuan dari masa peralihan prasejarah ke masa sejarahnya itu. Ini ada bukti yang menunjukkan orang-orang India datang ke sini, yaitu adanya temuan gerabah, benda-benda tanah liat yang berdatang buat tanah liat berbentuk piring yang mempunyai hiasan dengan hiasan rolet istilahnya itu, yang lingkaran-lingkaran konsentrik. Nah, benda-benda semacam ini itu diproduksi di India Selatan, di suatu kota pelabuhan Arikamedu namanya, itu sekitar abad 2. Nah, benda-benda itu ditemukan di sini pada lapisan akhir prasejarah itu. Jadi ini membuktikan bahwa masyarakat prasejarah di sini pada masa akhir itu sudah kontak dengan orang-orang India itu, atau sebaliknya orang India itu sudah datang ke sini. Nah, ini membuktikan itu, sehingga terjadilah proses alih budaya itu. Kedalaman dari kerangka itu pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah, rata-rata segitu. Dan kerangka manusia itu disertai juga dengan bekal kuburnya yang berupa keramik tembikar-tembikar lokal yang mirip dengan tembikar-tembikar India yang diimpor dari satu pelabuhan dagang di India Selatan yang dikenal dengan nama Arikamedu. Nah, berangkat dari itu, kemudian kita telusuri lebih lanjut. Semuanya kita menemukan 9 individu pada satu areal pemakaman, dan di situ juga semuanya ada bekal kuburnya. Dan menurut informasi yang saya peroleh, sistem penguburan yang terdapat di situs Batu Jaya ini merupakan suatu
penguburan yang terluas di Indonesia setelah Pelawangan di Jawa Tengah dan Gilimanuk di Bali. Itu semuanya sebetulnya merupakan satu surprise buat kami, karena Profesor Suyono yang sudah menekuni kebudayaan Buni prasejarah itu sudah 30 tahun mencari yang utuhnya itu bagaimana, tapi hingga saat tahun 2005 itu belum ditemukan. Jadi kita menemukan bukti-bukti ada satu kehidupan prasejarah pada yang kita sebut dalam tanda petik itu budaya Buni. Baru kali ini kita menemukan manusianya, ya selama ini kita menemukan hanya sisa-sisa kehidupannya berupa pecahan-pecahan tembikar yang khas Buni itu. Nah dari situ kita telusuri lebih lanjut apa kaitannya antara kerangka-kerangka manusia tadi dengan sisa bangunan. Ternyata itu merupakan satu kelanjutan pemukiman dari masa prasejarah kemudian ke masa sejarah, yaitu ke masa setelah kedatangan pengaruh budaya India ke Indonesia. Kawan-kawan, sekarang tempat yang terakhir kita kunjungi adalah museum yang berada tidak jauh dari sini, yang berisi tentang benda-benda arkeologis dari Komplek Percandingan Cibuaya dan Komplek Percandingan Batujaya.
kami himbau kepada ibu bapak guru, terutama yang mengajar IPS, cobalah barang sejenak bawa anak-anak untuk merefleksikan dan melihat beberapa tempat candi-candi yang ada di Karawang tersebut, terutama di Kecamatan Batu Jaya dan Kecamatan Cibuaya. Mas mana ada? Oh, mohon ada.